Podcast Juara Jabar Pro bersuara. Selamat datang dan selamat bergabung di Podcast Juara Jabar Pro bersuara bersama saya Yudi Reven. 1 tahun COVID-19 berada di Jawa Barat dan pandemi ini telah mengubah cara hidup yang tadinya konvensional ini beralih menjadi digital. Hidup di masa pandemi ini telah menempa kita menjadi manusia yang lebih adaptif, lebih kreatif, lebih memahami sesama, lebih peduli pada kebersihan dan kesehatan. Tidak terasa wargi Jabar, kita sudah berikhtiar dan berjuang selama 1 tahun. Kali ini kita akan berbincang asik bersama Ketua Harian Satgas COVID-19 Provinsi Jawa Barat, Bapak Daud Ahmad. Assalamualaikum. Terima kasih Pak, sudah hadir tentunya tentang 1 tahun Jabar lawan pandemi. Dan dalam kesempatan ini juga tentunya kita akan mengetahui bagaimana pemulihan ekonomi ke depan di Jawa Barat. Telah hadir juga perwakilan Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Jabar, yaitu Bapak Yayan Satyakti. Sampurasun Pak. Sampes. Alhamdulillah. Baik Pak Daud dan tentunya juga Pak Yayan, ini luar biasa di tengah kesibukan bisa hadir tentunya di Podcast Juara ini. Kita 1 tahun melawan COVID-19 ini adalah hal yang luar biasa Pak. Kalau boleh dibilang ini speechless Pak, pengen speech tapi lulus Pak. Kita bakalan flashback dulu Pak. Flashback di mana kita waktu mungkin Maret ya, atau mulai dari Februari itu ada kasus, ditemukan kasus. Maret boleh diceritakan keadaan COVID-19 pada waktu itu di Jawa Barat, dan kita tahu juga bahwa kasus pertama kali di dunia ini adalah kasus yang pertama kali di dunia, sehingga tidak ada SOP yang pas gitu Pak. Nah, mungkin seperti apa keputusan yang harus dibuat, apalagi kan ini menyangkut banyak orang Pak, wargi Jabar tentunya. Boleh diceritakan tentang flashbacknya COVID-19 Pak? Oke, baik. Terima kasih Kang Yudi. Jadi kita tahu ya bahwa COVID-19 ini mulai maraknya di akhir-akhir tahun 2019 ya, dari China ya. Kemudian sebelum ada kasus di Indonesia, alhamdulillah pimpinan kita Pak Gubernur sudah membaca ini melambat laun pasti masuk nih ke Indonesia. Makanya pada sejak bulan Januari akhir atau Februari, Pak Gubernur bikin Pikobar kan. Ya. Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar waktu itu. Ya. Bikin itu menampung pertanyaan dari masyarakat, kita mulai sosialisasi dan sebagainya. Nah, kemudian tanggal 2 Maret barulah kasus pertama dirilis di Indonesia. Dan kebetulan ada di Jawa Barat. Waktu itu di Depok ya Pak ya? Di Depok ada 2 orang. Awalnya dari situ. Nah, Pak Gubernur sebelumnya sudah mengantisipasi hal tersebut. Beliau melakukan persiapan apa yang harus dilakukan dan tentunya juga mendengarkan itu dari para ahli epidemiolog gitu ya. Waktu itu masih fokus ke kesehatannya. Jadi epidemiolog ngobrol apa nih yang harus dilakukan. Pak Gubernur pesan rapid test waktu itu. Rapid test. Iya. Dan Pak Gubernur, oke, kepala daerah periksa, ya terbukti kan. Ada Bupati Kerawang ya mulai klaster. Ada wali kota Bogor terpapar dan kita terus melakukan tindakan. Nah, kemudian mulai bulan pertengahan Maret ya, pemerintah sudah mengumumkan bekerja, kemudian belajar, beribadah di rumah. Ya. Itu mulai tuh di rumah saja hashtagnya kan. Nah, kemudian ada juga dilanjutkan dengan adanya keputusan dari Presiden bahwa Indonesia dalam darurat bencana COVID. Itu masih di bulan Maret. Ya. Nah, inilah yang terus dilakukan oleh pemerintah Jawa Barat, rapid dan sebagainya. Kita secara masif di mana-mana untuk mengetrace ya, untuk tracing di mana saja nih COVID. Begitu, dan sebetulnya sampai sekarang sih ya bahwa memang sentra COVID Jawa Barat tuh di daerah Bodebek. Ya, Bogor, Depok, Bekasi dengan di wilayah Bandung. Nah, baru kesininya mulai ada di daerah-daerah. Nah, setelah itu barulah kita melakukan PSBB ya. Ya, betul Pak. Kemudian juga setelah PSBB awalnya Jawa Barat Bodebek dulu. Ya.
kemudian itu di pertengahan April kalau tidak salah. Ya, kemudian 2-3 minggu kemudian baru di seluruh Jawa Barat. 27 kota kabupaten ya Pak? Iya, nah itulah kebijakan-kebijakan saya kira yang diambil oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dan alhamdulillah pada Jawa Barat jika dibandingkan dengan provinsi lain kita lebih bisa menekan. Ya, angka kematian kita di Indonesia sekarang masih paling rendah, di angka 1,12%. Ya. Kemudian angka kesembuhan kita di 82, sekian persen. Ini yang saya kira angka kesembuhan ini yang masih terus ditaikan. Kemudian juga kita sudah memprediksi adanya libur-libur panjang di tahun kemarin ya, termasuk akhir tahun dan sebagainya. Ini kita sudah memprediksi ini pasti akan ada lonjakan. Kemudian caranya ya benteng ketiga harus kita persiapkan. Artinya rumah sakit, tempat isolasi dan sebagainya kita persiapkan. Dan alhamdulillah walaupun di awal-awal tahun kemarin sempat kita terjadi lonjakan angka keterisian rumah sakit ya, hampir 70% lebih. Okupansi apa ya? Ya, okupansinya bornya. Nah, sekarang alhamdulillah sudah bisa ditekan di bawah 60. Sekarang ada di angka 55-56%. Baik, alhamdulillah ya. Wow, luar biasa. Baik, dan tentu juga hadir di sini Pak Yayan. Bagaimana Pak Yayan nih untuk kalau kita flashback di COVID-19, Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Jabar ini dibentuk langsung atau seperti apa sih pada waktu itu? Ya, seperti tadi Pak Daun jelaskan, ya. Memang saya kira kebijakan ekonomi itu tidak terlepas dari kebijakan pandemi. Ya. Tetapi aktivitas ekonomi ini itu sangat tergantung dari pengendalian pandemi. Jadi saya kira kebijakan pemerintah kita untuk memprioritaskan pandemi itu adalah sudah bagus ya saya kira. Ya. Apalagi di awal-awal ketika ada pengumuman pertama ada confirm case, kemudian juga kebijakan PSBB ya. Kalau misalkan kita telat sedikit, saya kira mungkin sampai dengan di akhir tahun kita akan lebih tidak terkendali mungkin seperti seperti Brazil seperti negara lain. Jadi saya kira bagus. Nah, tetapi dengan adanya kasus-kasus tersebut itu memberikan dampak terhadap perilaku dan sentimen masyarakat untuk beraktivitas ekonomi. Sehingga ketika diumumkan, kemudian ketika proses penyebarannya begitu cepat, kemudian ketika pandemi dan kemudian COVID itu memberikan dampak adanya kematian, nah orang itu sudah mulai dalam tanda kutip sentimennya itu sudah mulai negatif Sehingga ketika pandeminya itu semakin menyebar, sentimen negatifnya itu dibentuk, sehingga orang itu mulai membatasi terhadap mobilitas aktivitas ekonomi. Nah, ketika aktivitas itu semakin menurun akibat katakan baik itu kebijakan dan juga orang nggak mau berinteraksi, ya. Nah, sehingga menurunkan kapasitas produksi. Nah, sehingga pada triwulan pertama Jawa Barat babak belur nih, langsung pertumbuhan ekonominya turun 50%, bahkan lebih rendah dibandingkan secara nasional. Kenapa? Karena di kita sebagian besar aktivitas ekonomi itu, khususnya Jawa Barat, kurang lebih 40% itu adalah sektor industri. Artinya, bayangkan kalau 40% itu dari struktur perekonomian, artinya apa? Artinya banyak pekerja di sana. Kemudian pekerja kan di wilayah Bodebek lagi dekat sama Jakarta, gitu kan? Belum lagi sektor seperti misalkan industri kreatif, Horeca yang ada di perkotaan kan Jakarta, Bandung itu dekat. Sehingga kita paling mungkin dibanding sama nasional saja, gitu itu paling berat. Pertumbuhan negatifnya juga di triwulan 3, di triwulan 2 itu lebih rendah dibanding dengan yang lain. Jadi setelah triwulan pertama ini babak belur, makin babak belur kan? Babak belur di triwulan 2 ya. Di triwulan 2, waktu triwulan 1 kurang lebih sekitar minus 2, sekian lah. Di 2, sekian. Tapi kemudian turun lagi di kisaran sekitar berapa persen lah negatif ya kalau tidak salah itu. Dan kemudian di triwulan 3-nya itu baru mulai naik. Nah, yang menarik dari Jawa Barat, pada awalnya Jawa Barat itu terkena babak belur tadi ya. Nah, tetapi industrinya itu luar biasa, dia bisa sustain Pak. Terutama yang industri ekspor. Nah,
ketika masa pandemi, kontribusi industri ekspor Jawa Barat masih tetap nomor 1 di Indonesia. Wow, luar biasa, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Artinya ini masih ada prospeknya di Jawa Barat. Ada harapan ya, Ada harapan gitu kan, ada harapan. Tapi industri yang lain lebih babak belur lagi. Oke. Misalnya seperti restoran gitu kan, kemudian juga jasa seperti itu. Tapi untuk industri misalkan seperti komunikasi, misalkan bisnis digital, kemudian juga jual beli online itu naik luar biasa. Itu di kisaran sampai 10 sampai dengan 15%. Oke, marketplace gitu ya, Pak ya. Itu. Artinya apa? Artinya kalau misalkan kita lihat struktur selama pandemi ini itu sudah mulai merubah nih. Dari yang tadinya konvensional sekarang menjadi berubah ke digital. Jadi si perilaku konsumennya itu dipaksa. Dan ini merupakan potensi pasar sebetulnya jika kita ingin melihat ini sebagai potensi ekonomi ke depan. Tadi berbicara tentang flashback COVID-19 dan kita langsung ke penanganannya nih COVID-19 seperti apa? Mungkin dari Pak Daud terlebih dahulu. Seperti apa, Pak? Baik. Tadi saya sudah cerita ya. Penanganannya seperti itu. Nah, pertama saya akan cerita mengenai kelembagaan nih. Tadi kan di awal-awal Maret ya, karena di pusat membentuk gugus tugas, nah, makanya kita juga bentuk pada saat itu mulai bulan Maret itu bentuk gugus tugas penanggulangan COVID-19 Jawa Barat. Ya, nah kemudian karena waktu itu hanya penanggulangan COVID-nya, belum ada penanganan ekonomi, pusat merubah kebijakan. Jadi dibentuk di pusat ada komite KPCN, Pak ya. Jadi komite penanggulangan COVID juga penanganan ekonomi. Nah, di Jawa Barat pun seperti itu. Mulai bulan 1 Oktober ada sebuah komite namanya ya, Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah. Itu ketua umumnya Pak Gubernur. Ada ketua pelaksananya Pak Sekda. Ya, karena di bawahnya ada 2 satgas. Ada satgas ini yang belum banyak orang tahu nih ya. Ada Satgas Penanganan COVID-19. Saya sebagai ketua harian. Kemudian di pemulihan ekonomi, Satgas Pemulihan Ekonomi Daerah itu ketua hariannya Pak Ipong. Beliau dari Kadin ya, Pak Ipong itu. Nah, ini semua di lembaga ini sifatnya kolaboratif gitu. Ya, ada ASN, ada TNI, ada Polri, ada pengusaha, ya. Kemudian ada juga akademisi masuk di situ semua. Nah, tugasnya si Satgas Penanganan COVID dia konsentrasi di penanganan COVID, ya. Jadi kita bagaimana sih menerapkan misalnya Jawa Barat nih. Jawa Barat PSBB Jawa Barat seperti kata Pak Gubernur tentunya dengan pendapat para ahli kita Bodebek dulu. Udah Bodebek baru seluruh Jawa Barat. Nah, kemudian sekarang kan PPKM ya. Sebelumnya Jawa Barat Pak Gubernur sudah bikin sebetulnya PSBB mikro. Nah, yang sekarang PPKM kemudian beralih ke PPKM mikro sebetulnya di Jawa Barat tuh konsepnya seperti PSBB proporsional. Di dalam PSBB proporsional itu ada PSBB mikro. Di Pergubnya seperti itu. Nah, itu kita konsentrasi di sana ya karena Jawa Barat itu luas, ada 27 kabupaten kota. Ya, Pak Gubernur berkoordinasi ya dengan para bupati wali kota. Kita di provinsi bikin semacam pedomannya ya PSBB mikro. Kemudian implementasinya bupati wali kota yang menentukan. Karena kenapa demikian? Bupati wali kota lebih tahu kondisi daerahnya seperti apa sih. Oh, daerah saya sedang kasus banyak nih. Oke, saya terapkan PSBB di kecamatan kecamatan bisa seperti itu. Guideline-nya di Pak Gubernur, tapi betul. Implementasi di bupati wali kota. Jadi di sini ada peraturan gubernur, isinya pedoman. Nanti setiap daerah bupati wali kota juga mengeluarkan peraturan, mengeluarkan keputusan yang berlaku di wilayahnya. Dan ini semuanya terkoordinasi ya biasanya
Pak Gubernur mengadakan rapat koordinasi dengan para bupati wali kota untuk menentukan bagaimana nih. Ya misalnya untuk menyelenggarakan PSBB se-Jawa Barat pun Pak Gubernur mengundang bupati wali kota. Ini karena Jawa Barat nih seperti ini, gini untuk antisipasi kita terapkan SPB seluruh Jawa Barat seperti apa. Oke, bupati wali kota semua oke setuju ya. Kebijakan itulah yang didukung. Hasil berembuk ya Pak ya semuanya. Semuanya hasil berembuk. Jadi kalau untuk kebijakan wilayah tentunya berembuk dengan para bupati wali kota. Untuk kebijakan strategi apa yang harus dilakukan baik menyangkut penanganan COVID maupun ekonomi, Pak Gubernur biasanya menyelenggarakan yang disebut expert brief. Jadi Pak Gubernur mengundang nih. Seperti waktu ekonomi mau mulai ya. Kenapa waktu itu industri dulu yang dimulai? Itu hasil konsultasi dengan ekonom. Jadi pada saat pasca PSBB ketat ya, kita buka ini nih untuk ekonomi. Apa dulu? Pak Gubernur ingin ekonomi apa yang dampaknya besar terhadap ekonomi, tapi impact-nya kecil terhadap pandemi gitu kan? Akhirnya oke, industri dulu dibuka. Ya, setelah itu baru bertahap kan? Ya, terus ke mall dibuka, toko-toko etc. dibuka, pariwisata dibuka. Nah itu juga tahap-tahap itu tidak sembarangan kita membuat tahap ini tapi itu dengan pertimbangan tentunya dari para ahli. Dalam hal ini misalnya ekonom. Ya. Kemudian untuk melakukan penanganan COVID, kita dengan sekarang nih vaksin, kita dengan ahli vaksin, kita dengan ahli virus, kita dengan epidemiolog harus seperti apa. Jadi ini menarik sekali. Mungkin tidak banyak yang tahu bahkan warga Jabar ini expert brief ini ya Pak. Ya. Nah, ini menarik sekali expert brief. Jadi tidak hanya keputusan didapat berdasarkan data mungkin yang diambil dari expert brief ini. Kalau kata Pak Gubernur katanya good data, good decision. Katanya. Betul, bad data, bad decision gitu. Nah, ini luar biasa sekali tentunya. Nah, kalau misalkan dari sisi ekonominya nih, apa saja yang sudah dilakukan Pak? Ya, saya menyambung tadi dari Pak Daud. Ya. Bahwa kurang lebih itu sekitar bulan Juli Agustus Pak ya. Mulai dibuka adanya KPED khususnya untuk pemulihan ekonomi daerah. Jadi di sisi yang sebelah kanan lah, kalau pandemi tadi Pak Daud di sisi sebelah kiri, kita sebelah kanan. Biar balance ya Pak ya, kiri kanan gitu ya. Tetapi saya kira itu adalah inisiasi yang sangat bagus ya. Kalau tidak salah waktu itu termasuk KPED daerah yang pertama ya di Indonesia. Betul. Jadi saya kira Pak Gubernur punya niat yang baik ya, dan kemudian juga punya intention yang bagus. Bagaimana setidaknya itu memberikan monitoring and evaluation itu baik itu terhadap kondisi pandemi dan situasi perekonomian terkini. Nah sampai kita itu rapatnya mingguan Pak ya. Tidak salah. Jadi kita memberikan report itu baik untuk pandemi apalagi mungkin lebih itu kan. Kalau kita ekonomi biasanya memberikan report itu mingguan bagaimana kondisi indikator aktivitas ekonomi. Nah, jadi pada awalnya waktu itu kita agak bingung juga ya, karena apa? Karena indikator ekonomi yang biasanya bulanan ini harus harian kan? Harian. Gitu kan? Kerja keras banget ya. Betul. Sementara data BPS yang adanya itu adalah bulanan. Inflasi. Nah, kita agak repot juga nih kan. Akhirnya apa? Akhirnya ya coba kita eksplorasi itu menggunakan big data. Jadi kita coba retrieve big data, begitu menggunakan Waze, begitu menggunakan Google Mobility, kemudian kita pakai juga data NASA. Kemudian kita ada survei juga seperti itu kan. Untuk apa? Untuk meng-capture ini bagaimana kinerja ekonomi akibat pengendalian pandemi. Seperti itu. Karena kalau ekonomi itu adalah hilirisasi dari kebijakan pandemi. Jadi dalam hal ini kita nggak bisa ekonomi dulu kan terus pandemi enggak. Jadi ketika misalkan ada kebijakan pandemi, misalkan seperti PSBB mikro, ada PSBB dan lain-lain, ini bagaimana dampaknya terhadap kinerja ekonomi di kabupaten kota. Nah kemudian nanti dibalik, ternyata daerah ini yang paling misalkan terdampak paling besar. Dan kemudian kita akan memberikan rekomendasi kembali agar misalkan apakah perlu relaksasi dan lain-lain. Nah tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Daud. Nah sehingga kita bisa memberikan immediate
policy gitu kan, dalam jangka waktu mingguan tadi, oh ini harusnya seperti ini, harusnya seperti ini, itu ada. Dan saya lihat, saya kira itu teman-teman yang di KPED itu luar biasa sangat intens ya. Itu minggu kita juga itu dibagi, ada beberapa divisi dalam KPED. Ada divisi kajian ekonomi, kemudian ada dan jasa keuangan, kemudian juga ada divisi pertanian dan ketahanan pangan, ada divisi industri manufaktur dan tenaga kerja, kemudian ada divisi industri kreatif. Ada banyak divisi yang memang ikut berperan serta, dan isinya siapa? Isinya itu pengusaha, akademisi, saya kebetulan akademisi, kemudian juga birokrasi, masyarakat, kemudian ada generasi juga dan lain-lain. Jadi itu sebetulnya kolaborasi juga untuk apa? Agar adanya sinkronisasi antara pandemi dengan ekonomi, dan kemudian ekonomi setidaknya dari masyarakat informasinya itu memberikan immediate policy bagi Pak Gubernur apa yang seharusnya dan mungkin untuk memperbaiki pemulihan ekonomi. Oke. Kalau boleh disimpulkan, mungkin Satgas ini seperti kumpulan orang-orang yang luar biasa, pentahelik ada di sana semuanya. Ada. Perwakilan dari pentahelik ada semuanya ya Pak ya di sana ya. Baik. Dan yang paling menarik dari pemulihan ekonomi ini adalah gagasan, yaitu silih tulungan Pak. Nah, boleh dijelaskan mungkin nih Pak? Ya, oleh saya. Ya, boleh. Enggak. Karena itu ada divisi. Ada di. Oke. Ini memang silih tulungan ini diciptakan ataupun digagas digagas itu oleh divisi komunikasi dan gerakan. Betul. Jadi kalau tidak salah itu Pak Erik ya, Wirajipura, seorang ahli kreator seniman, artis ya, seorang seniman gitu kan. Kemudian saya kira itu konsepnya sangat bagus. Karena dengan kondisi yang serba susah ini karena dia nggak bisa kerja, dia juga nggak bisa kemana-mana, ini memberikan dampak itu terhadap penurunan produktivitas dari sisi supply. Artinya apa? Artinya selama pandemi ini ada, si kapasitas produksi itu tidak mungkin 100%. Jadi dia hanya bisa 50%, 60%. Karena apa? Karena kalau misalkan banyak orang takut kena COVID gitu kan. Nah jadi gimana nih caranya agar kita bisa meningkatkan atau mempertahankan, khusus terutama dari sisi subsisten level ya. Artinya subsisten level itu kumaci ayeuna orang bisa bisa kerja dan kemudian bisa dapat uang. Nah, silih tulungan itu adalah konsep yang membangun bagaimana si local culture ataupun yang sekarang kita ini itu memberikan dampak untuk pemulihan ekonomi lokal yang katakan ini dari keluarga, dari daerah, kemudian bisa berdampak mungkin Jawa Barat. Oke, dua kata tapi meaningful banget gitu ya. Tulungan gitu ya, tapi banyak sekali. Baik, Pak Daud, saya pengen tahu nih Pak, perkembangan vaksinasi di Jawa Barat seperti apa Pak? Ini, jadi alhamdulillah ya, kan ini vaksin juga kita ngikuti agenda dari pusat. Ya. Jadi untuk agenda yang pertama, tahap pertama kita fokus di tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan menurut laporan yang ada, alhamdulillah nih sampai hari ini udah yang suntikan pertama hampir 100%, yang keduanya udah lebih dari 85% ya. Nah ini mudah-mudahan selesai. Nah sekarang jadi mulai Februari kemarin pertengahan kita sudah masuk ke tahap kedua. Tahap kedua siapa yang giliran divaksin? Yaitu pelayan publik dan lansia. Ya, ini sampai hari ini kita sudah untuk tahap kedua ini kita sudah menerima sekitar 1,2 juta lebih ya. Mungkin nanti akan minggu-minggu ini akan bertambah vaksin, dan vaksin yang sebanyak itu kita langsung sebar ke kabupaten kota. Ya, jadi ada sebagian buffer stok di provinsi, ada ke kabupaten kota. Nah sekarang lagi gencar-gencarnya. Yang paling gencar sekarang vaksin itu di Kota Bandung gitu. Di Kota Bandung. Kota Bandung. Nah untuk daerah-daerah lain, kabupaten kota kita push terus, ya supaya ini segera gitu. Karena apa? Vaksin itu kan dia punya keterbatasan ya. Artinya ada expire date-nya ya. Kemudian juga kita juga harus memperhatikan kapasitas gudang. Jangan sampai gudang kita kapasitas 1 juta misalnya. Ini dikirim 1 juta.
ini kita karena kita lambat melakukan penyuntikan, baru keserap 600, ini udah mau datang lagi 1 juta mau disimpan di mana. Nah, artinya ini harus ada betul. Pak Menteri Kesehatan meminta kepada daerah-daerah ke Jawa Barat dan kabupaten kota khususnya untuk bisa merencanakan ini karena pusat sudah punya jadwal kapan daerah ini kapan akan dikirim, berapa jumlahnya. Nah, skenario ini yang harus kita jalan ya. Dan alhamdulillah di Provinsi Jawa Barat dan juga di kabupaten kota saya yakin ini akan terus bisa berjalan. Karena Jawa Barat tuh punya 11.000 vaksinator loh. Ya, jadi ini mungkin paling banyak Pak atau seperti kelihatannya paling banyak ya. 11.000 vaksinator, kita punya 1000-an lebih puskesmas. Nah, di samping itu untuk bisa meningkatkan frekuensi daripada penyuntikan ini atau kuantitas daripada penyuntikan, Pak Gubernur minta jangan hanya di puskesmas atau di rumah sakit, tapi coba tempat-tempat lain, tempat-tempat milik negara, ya. Misalnya kalau ada GOR, ada apa itu sebetulnya bisa dimanfaatkan. Pak Gubernur sudah bekerja sama juga dengan tentunya dengan Pak Pangdam, dengan Kapolda, misalnya Pak Kapolda ya sudah menyediakan, oke, silahkan Mapolda digunakan ya untuk tempat vaksin. Lebih gencar lagi ya Pak? Iya, termasuk juga tenaga kesehatan di Polda ada. Demikian juga TNI. TNI banyak tempat-tempat yang luas, artinya yang bisa saya kira secara teknis bisa memenuhi syarat untuk dijadikan tempat vaksinasi massal. Itu yang sedang kita galakan. Gitu. Kira-kira kapan Pak Jawa Barat beres vaksin Pak? Begini, kalau bicara kapan beres vaksin, kan bukan hanya tergantung dari kecepatan vaksin yang kita lakukan, tapi tergantung juga suplai vaksin yang kita terima. Ya, jadi kalau targetnya sih ya kita pasti ngikut nasional, targetnya 1 tahun harusnya selesai. Bagaimana sih keadaan ke depan di Jawa Barat pasca vaksin COVID-19 dan harapan serta solusinya seperti apa yang akan diambil atau dilakukan? Baik, silakan dari Pak Yayan dulu mungkin ya, dari ekonomi, silakan Pak. KPD beberapa waktu yang lalu kita sudah membuat beberapa strategi ya. Nah, ada jargon dari KPD ini, ada yang disebut sebagai penyelamatan, dan juga ada yang disebut dengan pemulihan, jadi itu disebut P1, kemudian P2 itu adalah pemulihan, jadi diselamatkan dulu di sini, pengusahanya seperti apa, sudah diselamatkan, kemudian baru dipulihkan. Sesudah dipulihkan ada yang disebut dengan P3, yaitu adalah normalisasi ataupun penormalan. Nah, dari kebijakan-kebijakan ini memang ini sangat terkait dengan kebijakan pandemi ya, yang ada di sisi pandemi, karena kita nggak bisa lepas dari sana. Betul. Nah, setelah kita kemarin melakukan beberapa evaluasi, ternyata ada beberapa divisi, khususnya secara sektor, itu yang memang kurang lebih sekitar 80% itu masih dalam kondisi penyelamatan ya. Jadi bukan pemulihan. Jadi ada mungkin sekitar 20% itu yang memang sudah agak pulih. Tetapi sisanya yang kita asumsikan bahwa dalam 1 tahun itu bisa diselamatkan, ternyata masih membutuhkan penyelamatan jilid 2. Ekstensi ya Pak ya. Karena apa? Karena kita lihat seperti PSBB yang kemarin kan, PPKM itu juga berdampak juga. Nah, yang lucunya bahwa bukan lucu ya sebetulnya. Jadi dampak dari PSBB ya, yang tadinya ada di perkotaan, misalkan seperti Kota Bandung yang kita sudah rasakan dampaknya itu pada tahun kemarin 2020. Nah, sekarang berdampaknya itu pada wilayah-wilayah ada di kabupaten kota, misalkan seperti Tasikmalaya, Garut, Sumedang, Cirebon. Tadinya itu nggak ada. Nah, sekarang itu dampak ini sudah mulai terasa. Nah, sehingga di sini yang memberatkan bahwa produktivitas dan demand dari masyarakat itu tidak hanya dirasakan oleh perkotaan. Kalau kita kan udah duluan, kalau kita mungkin sudah pulih ya. Betul. Artinya kita sudah bisa lah, bisa jualan masker ya, dan lain-lain gitu. Tapi kalau di kampung, misalnya di Ciamis dan lain-lain masih bingung gitu. Sementara mereka yang menghubungkan antara industri perkotaan khususnya ya dengan
wilayah-wilayah tadi itu hanya sektor kreativitas seperti pariwisata. Sementara pariwisatanya juga kapasitasnya masih terbatas. Betul, dibatasi nih. Betul, sedangkan sektor pertanian yang biasanya dijual dan lain-lain, mereka misalkan di pasar itu ya produktivitasnya juga turun karena apa? Karena sekarang pandemi sudah masuk ke desa-desa. Nah ini menjadi hal yang memang tugas kita menjadi semakin berat ya. Artinya apa? Artinya bahwa penyelamatan ini masih harus dilakukan. Bahkan kalau misalkan kita lihat pemerintah pusat itu bahkan mengatakan Gubernur BI katanya bahwa salah satu strategi pemulihan ekonomi adalah dengan memberikan peningkatan pembiayaan. Nah kita lihat selama masa pandemi ini itu kurang lebih sekitar 900.000 orang, itu 1,2 juta itu terkena PHK. Dan semua sektor industri itu hijrah ke sektor non formal. Artinya orang yang di PHK ini pindah ke sektor non formal. Nah itu biasanya masuk ke sektor UMKM, yang tadinya misalkan direktur, manajer, sekarang jadi jualan masker. Gitu kan, yang biasanya sektor tambang jadi ke cupang katanya. Gitu kan? Ada istilah-istilah seperti itulah ya. Nah jadi sekarang bagaimana caranya pemulihan? Nah sementara pemulihan yang sekarang dilakukan itu seharusnya mungkin yang paling urgent adalah memberikan keringanan pembiayaan khususnya soft financing terhadap apa? Terhadap UMKM dan terhadap industri yang terkena terdampak. Nah ketika kita cek di sini kan, pembiayaan itu salah satunya apa? Yaitu dengan tingkat suku bunga. Nah sementara tingkat suku bunga pada saat ini itu tidak sesuai dengan tingkat suku bunga yang disesuaikan oleh Bank Indonesia. Tingkat suku bunga Bank Indonesia itu kurang lebih sekitar 3,5% lah sampai 4%. Suku bunga perbankan masih sama 10 sampai dengan 12%. Harusnya turun ikutnya. Sementara teman-teman di divisi suka komplain, boro-boro ayo rek usaha apa modal oke. Suku bunganya kok sama dengan normal gitu. Jadi kita mencoba pemulihan ekonomi di sini, tim KPED mengadvokasi tolong dong turunkan tingkat suku bunga perbankan. Kasihan nih. Itu kan kita butuh soft financing dan lain-lain. Belum lagi oke lah kata pembiayaannya, belum lagi kita sangat tergantung dari tadi vaksinasi. Karena obatnya itu vaksinasi, kita nggak bisa meningkatkan produktivitas usaha tanpa vaksinasi. Kalau vaksinasi misalkan telat, ya udah pemulihan ekonomi juga telat. Bahkan dari hasil kajian kita, jika tidak ada vaksinasi, pemulih dan dibiarkan seperti ini, kita akan pulih, kita akan mengalami ekonomi kelas kurang lebih sekitar 10 tahun. Kita akan balik lagi ke struktur normal. Jadi gimana ya? Di sini mungkin pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga mungkin kita sebagai KPED itu mengadvokasi agar apa? Agar setidaknya pemerintah untuk memberikan prioritas terhadap dua hal tadi lah minimal. Yang pertama adalah dari sisi pembiayaan. Kalau pembiayaan orang itu kan bisa dapat kredit murah, kemudian juga nanti usaha, bisa tetangga, juga bisa doang, seperti itu kan. Dan yang kedua supaya kapasitas biar supaya herd immunity bisa cepat kembali normal, kemudian aktivitas ekonomi bisa kembali normal. Nah, kalau progres untuk advokasinya sudah sejauh mana nih Pak? Kita kebetulan sekarang membangun ada yang disebut dengan recovery center. Jadi kita kerjasama dengan OJK dan juga saya kira BI Bandung juga ya, itu sangat concern ya, mereka tiap minggu itu ikut juga berdiskusi, presentasi, memberikan report. Saya kira bagus sekali lah kalau misalkan kita lihat keterlibatan Pentahelix di pemulihan ekonomi. Tetapi sayangnya ini sektor perbankan masih kekeh gitu kan. Semoga nonton ya Pak dan mendengarkan ya Pak ya. Yang ibarat yuk bantu yuk biar ekonomi kita pulih kembali yuk. Yuk ke hayang, yuk ke kampung kan Oke. Sifat seperti apa nih pada COVID-19 nanti Pak? Tadi disampaikan ya Kang Yayan. Jadi memang kan tujuan vaksin itu yang pertama dia untuk membentuk kekebalan kelompok, herd immunity, kemudian juga untuk mengurangi beban infrastruktur kesehatan. Ya, artinya orang sakit berkurang gitu kan, diharapkan dengan imunisasi itu seperti itu, dan dihilirnya ke ekonomi. Dengan banyaknya orang yang imun ya,
kemudian tentunya pergerakan orang akan lebih bebas. Ini saya kalian mohon koreksi nih kalau salah. Ini menurut pandangan saya kehidupan ekonomi itu sangat sangat sejajar dengan pergerakan orang. Pergerakan orang menurun, ekonomi menurun ya kayaknya. Kan seperti itu. Nah, dengan dengan vaksin terbentuk herd immunity, pergerakan akan lebih banyak dan tentunya akan memulihkan perekonomian. Jadi vaksin jalan, tapi tetap loh jangan lupa yang namanya 3T itu kewajiban pemerintah ya. Testing, sama treatment itu terus jalan. Kemudian juga 5M, masyarakat 5M. Tetap harus melakukan itu. Bukan 3M lagi, jadi 5M ya. Cek bahasa Sunda, abong-abong ayah vaksin, terus saya orang teh bebas, nggak seperti itu. 5M tetap harus jalan. Gitu. Oke, ini menarik sekali ya, 5M loh, luar biasa. Baik, kalau begitu karena waktu pula yang harus memisahkan kita Pak, ini padahal obrolan atau diskusi ini luar biasa loh Pak. Ini jarang-jarang terjadi gitu ya, apalagi langsung dengan ketua harian, perwakilan dari pemulihan ekonomi. Oke, mungkin closing statement dari Pak Yayan terlebih dahulu, mungkin Pak Yayan silakan apa yang mau disampaikan untuk wargi Jabar. Berdasarkan hasil studi bahwa itu menginginkan peningkatan output kurang lebih 20%, 15%. Itu sangat besar. Artinya apa? Artinya bahwa pemerintah khususnya sebaiknya melakukan distribusi vaksin yang sesegera mungkin, kemudian menyesuaikan dengan target. Itu yang pertama. Kenapa? Karena vaksin, kalau misalkan kita melakukan PPKM itu justru dari sisi pengendalian bagus, tapi dari sisi perekonomian itu akan memberikan dampak yang luar biasa. Itu. Kemudian yang kedua, ingin nyambung, itu melakukan 5M tadi. Walaupun sudah divaksin, lain-lain, tetap harus 5M. Dan juga jangan takut divaksin. Ya. Karena apa? Karena itu yang paling rasional, dan kemudian itu yang membuat perekonomian kita akan menjadi lebih baik. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Yayan. Dan selanjutnya Pak Daud, as closing statement, apa yang mau disampaikan nih Pak? Oke. Jadi kalau dari saya ya, yang ada di Satgas Penanganan COVID, saya tidak akan bosan gitu ya, untuk ke masyarakat walaupun sudah ada vaksin. Yang pertama tadi betul kata kalian, jangan takut untuk divaksin. Vaksin itu sudah aman, ya secara ilmiah ada tim uji klinis dan sebagainya, sudah disetujui oleh BPOM. Kemudian juga halal, ya sudah ada sertifikat dari MUI bahwa vaksin itu halal. Jangan takut divaksin ya. Dengan divaksin muncul herd immunity, COVID-19 kasusnya insya Allah bisa ditekan. Kemudian masyarakat jangan lupa 5M jalan terus. Pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Jadi kalau perlu ting jangan keluar rumah ya. Karena kalau sekarang kan tadi dari ekonomi juga kalau perlu nih buat ekonomi, ya pelaku ekonomi sekarang sudah mulai main digital ya. Itu kan sudah bisa dari rumah. Ya. Dan terakhir barangkali dari saya menghimbau kepada seluruh masyarakat ya. Jadi kita selalu jaga diri kita ya. Kalau kata Kang Aat ya, ulah katepaan, ulah nepaan itu. Jadi jangan kita menjaga diri, jangan sampai kita menulari orang lain atau kita tertulari ya. Karena ada banyak juga orang yang tidak sadar gitu. Tidak sadar, saya sehat nih, padahal buku positif. Dia OTG sehat, saya mah terus ya kekelengan, itu akan menulari orang lain. Nah, ini masyarakat harus sadar itu. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa 5M, urusan 3T itu urusan kami di pemerintah. Tentunya juga harus bersama-sama dengan masyarakat. Jangan takut juga untuk di testing gitu, untuk di swab dan sebagainya. Tenanawan gitulah. Itu akan membantu kami gitu. Baik, luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan dulu teman-teman. Narasumber kita, Kepala Harian Satgas COVID-19 Provinsi Jawa Barat, Bapak Daud Ahmad, dan tentunya perwakilan Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Jabar, yaitu Bapak Yayan Satyakti. Terima kasih sudah hadir. Tentunya sampai jumpa lagi Bapak. Terima kasih. Semoga nanti ada update-update terbaru dan nanti kita akan podcast kembali tentunya Pak. Oke. Baik, kalau begitu lagi Jabar, terima kasih sudah menyimak dan menyaksikan Jabar Pro Bersuara atau podcast Juara. Sampai jumpa lagi di episode mendatang.